Ada satu pengalaman yang hampir pasti pernah kita rasakan, terlepas dari usia, status, atau perjalanan iman kita, yaitu rasa lelah. Bukan sekadar capek fisik, tetapi lelah yang lebih dalam, lelah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lelah menjalani hidup, lelah berusaha menjadi cukup, lelah menanggung ekspektasi, lelah berpura-pura kuat. Dalam kondisi seperti itulah, suara Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28-30, terdengar bukan sebagai nasihat moral, melainkan sebagai panggilan yang hidup. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak memulai dengan perintah, tidak dengan ancaman, tidak dengan standar kesalehan. Ia memulai dengan undangan. Sebuah undangan yang terasa sangat manusiawi, karena ia menyapa kita tepat di titik kelemahan kita. Seringkali kita membayangkan iman sebagai daftar kewajiban. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bersikap, sejauh mana kita harus taat. Tanpa sadar, iman berubah menjadi beban baru. Kita merasa harus datang kepada Tuhan dalam kondisi layak, tenang, rapi secara spiritual. Namun Yesus justru berkata sebaliknya. Ia tidak menunggu kita selesai membereskan hidup. Ia tidak menunggu kita kuat. Ia memanggil kita saat kita letih. Undangan ini mengungkapkan sesuatu yang radikal tentang hati Allah. Bahwa kelelahan kita bukan penghalang untuk datang kepadanya, tetapi justru alasan kita dipanggil. Di mata Yesus, lelah bukan tanda kegagalan rohani, melainkan tanda bahwa kita telah terlalu lama memikul hidup sendirian. Yesus menyebut mereka yang berbeban berat. Beban ini tidak selalu berbentuk masalah besar atau tragedi. Justru seringkali beban paling berat adalah yang paling tidak terlihat. Beban untuk selalu terlihat baik. Beban untuk tidak mengecewakan orang lain. Beban untuk berhasil. Beban untuk menjadi versi diri yang diterima dunia. Beban rasa bersalah yang disimpan bertahun-tahun. Beban luka yang belum sembuh. Beban religius yang membuat kita takut gagal di hadapan Tuhan. Pada zaman Yesus, beban itu sering datang dari tafsir hukum yang kaku. Taurat yang seharusnya menuntun kehidupan justru berubah menjadi alat penindasan batin. Hari ini, bentuknya mungkin berbeda, tetapi rasanya sama. Hidup terasa berat, jiwa terasa sempit. Yesus tidak menyangkal keberadaan beban itu. Ia tidak berkata, "Bebanmu tidak nyata." Ia mengakuinya, lalu menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari solusi instan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Banyak orang mengira kelegaan berarti hilangnya masalah. Padahal kelegaan yang Yesus tawarkan bukan pelarian dari realitas, melainkan pemulihan di tengah realitas. Kelegaan ini tidak selalu berarti situasi berubah, tetapi cara kita memikul hidup berubah. Bukan karena hidup menjadi ringan, tetapi karena kita tidak lagi memikulnya sendirian. Kelegaan yang Yesus berikan menyentuh akar terdalam jiwa kita, tempat di mana kecemasan dan rasa takut tinggal. Inilah kelegaan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada relasi. Di titik ini, Yesus mengatakan sesuatu yang terdengar paradoks. Pikulah kuk yang kupasang. Jika kita sedang lelah, mengapa justru diminta memikul kuk? Disinilah kedalaman pesan Yesus. Ia tidak menawarkan hidup tanpa arah atau tanpa tanggung jawab. Ia menawarkan pertukaran kuk. Kuk lama adalah kuk ego, kuk kontrol, kuk pembuktian diri, kuk ketakutan akan penilaian. Kuk itu berat karena kita memikulnya sendirian. Kuk Yesus berbeda. Kuknya adalah kuk relasi. Dalam gambaran kuk, ada dua yang berjalan bersama. Yesus tidak berdiri sebagai pengawas dari jauh, tetapi sebagai pribadi yang berjalan seiring, menanggung beban utama. Yesus berkata, "Belajarlah padaku." Bukan sekadar belajar ajaran, tetapi belajar hati. Apa yang kita pelajari dari hatinya? Aku lemah lembut dan rendah hati. Ini mengejutkan. Di dunia yang mengagungkan dominasi, pencapaian, dan kekuasaan, Yesus menyebut kelembutan dan kerendahan hati sebagai sumber kelegaan jiwa. Kita sering lelah karena hidup dalam mode pertahanan. Selalu waspada. Selalu membandingkan. Selalu ingin unggul.
Kerendahan hati membebaskan kita dari kebutuhan untuk terus membuktikan diri. Ketika kita belajar berjalan dalam kelembutan Kristus, jiwa kita menemukan ritme yang lebih manusiawi, lebih selaras dengan rancangan semula. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini bukan sekadar rasa damai sesaat. Ini adalah keadaan jiwa yang tidak lagi terus-menerus gelisah. Ketenangan ini muncul ketika kita berhenti menempatkan diri sebagai pusat segalanya. Ketika kita berhenti menuntut diri sendiri menjadi penyelamat hidup kita. Yesus tidak menghapus pergumulan, tetapi Ia menghapus kesendirian kita di dalam pergumulan itu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban Kristus ringan bukan karena tidak ada tuntutan, tetapi karena tuntutan itu selalu disertai kasih karunia. Yang membuat hidup terasa berat seringkali bukan penderitaan, tetapi upaya menjalani hidup tanpa sumber kekuatan yang sejati. Beban menjadi ringan ketika kita menyadari bahwa hidup bukan proyek pembuktian diri, melainkan perjalanan bersama Allah. Perikop ini mengajak kita untuk jujur. Jujur bahwa kita lelah. Jujur bahwa kita tidak selalu kuat. Jujur bahwa kita membutuhkan pertolongan. Yesus tidak menunggu kita berubah baru datang. Ia memanggil kita datang agar kita diubahkan. Mungkin iman hari ini bukan tentang berlari lebih cepat, tetapi tentang berhenti sejenak dan datang. Bukan membawa pencapaian, tetapi membawa kelelahan. Bukan membawa jawaban, tetapi membawa kebutuhan. Dan di sanalah, di titik kejujuran itu, kita menemukan bahwa kelegaan bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari hidup yang benar-benar dijalani bersama Kristus. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silakan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.